Postes Modul 3 PPABK 1 PPG 2024. Assalamualaikum Sobat Edukasi. Nah, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan modul PPG. Nah, kali ini kita sama-sama mau mengerjakan postes modul yang ketiga tentang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, kita mulai dari postes yang pertama dulu ya. Kita mulai. Soal yang pertama, Anda adalah guru di sebuah kelas inklusi. Saat mengajarkan materi geografi, Anda memerlukan media bantu untuk beberapa peserta didik berkebutuhan khusus. Namun demikian, pengajuan kebutuhan sarana belajar yang Anda sampaikan pada pimpinan sekolah tidak ditindaklanjuti. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, yang ini adalah membuat media belajar dari bahan daur ulang untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus memahami konsep-konsep geografi ini dengan optimal. Nah, karena belum ada sarananya, maka kita sebagai seorang guru harus kreatif dalam membuat media pembelajaran dari bahan daur ulang yang tidak memerlukan banyak biaya seperti itu. Coba selanjutnya, soal nomor 2. Terjadi kasus perundungan di kelas Anda yang membuat seorang peserta didik berkebutuhan khusus takut untuk kembali ke sekolah. Padahal sebelum kejadian tersebut, ia dikenal sebagai peserta didik yang rajin dan bersemangat. Sebagai wali kelas, Anda sudah menemuinya namun tetap tidak berhasil membujuk. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Yang paling tepat adalah meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Oke, coba. Nomor 3, Anda adalah guru baru yang mengajar bahasa asing di sebuah kelas inklusif. Menjelang penilaian tengah semester, waktu Anda menyiapkan soal cukup terbatas, sementara beberapa peserta didik memiliki kebutuhan khusus yang membuat kemampuan berbahasanya tidak selalu tampak dari satu metode evaluasi yang sama. Nah, apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jadi ini jawabannya adalah yang paling tepat membuat variasi soal atau model penilaian dengan memperhatikan tingkat kemampuan bahasa peserta didik. Karena kan ini kemampuannya tidak sama seperti itu. Coba kita selanjutnya soal nomor 4. Sudah 1 minggu Anda diminta mengajar di satu kelas yang belum pernah Anda masuki. Tidak ada informasi spesifik tentang kondisi peserta didik di dalamnya, namun Anda melihat ada lebih dari 3 peserta didik yang selalu kesulitan mengikuti pelajaran, serta ada 1 peserta didik yang menunjukkan pola perilaku berbeda saat berinteraksi dengan teman yang lain. Sebagai guru, apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk dilakukan ketika menemui situasi tersebut? Nah, ini yang paling tepat adalah jawabannya menyesuaikan kembali rancangan pembelajaran untuk lebih memfasilitasi keragaman kondisi peserta didik. Soal terakhir nomor 5. Pada peralihan semester ini, Anda ditugaskan untuk mengelola sebuah kelas inklusif. Terdapat 4 orang peserta didik berkebutuhan khusus, 2 orang mengalami disleksia dan 2 yang lain mengalami disabilitas intelektual. Data dari BK menunjukkan bahwa keempat peserta didik ini memiliki gaya belajar kinestetik. Di sisi lain, Anda belum memiliki pengalaman sama sekali untuk mengajar di kelas inklusif, sehingga Anda merasa kesulitan dalam menentukan rencana pembelajaran di kelas tersebut.
Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Karena ini kinestetik ya, jadi jawabannya yang paling tepat adalah merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktik langsung. Kita coba cek. Ini jawabannya yang tadi, kita coba kumpulkan ya. Nilainya bagus, poin penuh. Nah, ini soal yang pertama. Jadi jawabannya soalnya Anda adalah itu ya. Jawabannya membuat media belajar. Soal yang kedua, jawabannya meminta bantuan konselor atau psikolog. Soal yang ketiga, jawabannya membuat variasi soal atau model penilaian dengan memperhatikan tingkat kemampuan bahasa peserta didik. Soal yang keempat tadi, jawabannya menyesuaikan kembali rancangan pembelajaran untuk lebih memfasilitasi keragaman kondisi peserta didik. Soal yang kelima, jawabannya merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktik langsung. Silakan bisa di screenshot bagi yang membutuhkan. Oke, sekian, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bye bye.